sahabat juang ilmu, pada kali ini kita akan membahas tentang soal-soal latihan ukuran penyebaran data yang ada pada buku pengantar statistika. Soal yang akan kita bahas yaitu soal nomor 2 sampai dengan nomor 5. Mari kita lihat soal nomor 2 terlebih dahulu ya. Untuk populasi, izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan bagi ke-12 perusahaan perumahan dalam latihan 2 pada halaman 27, yaitu datanya seperti berikut ini: 4, 7, 0, 7, 11, 4, 1, 15, 3, 5, 8, 7. Yang ditanyakan, hitunglah A. Nilai wilayahnya, B. Nilai ragamnya. Jadi kita lihat dulu yang pertama untuk wilayahnya. Adik-adik masih ingat nggak apa itu rumus wilayah? Ya, rumus wilayah itu nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum. Jadi untuk data ini nilai maksimumnya yaitu 15 dan nilai minimumnya yaitu 0. Jadinya 15 dikurang 0 sama dengan 15. Untuk selanjutnya kita menghitung nilai ragam. Nilai ragam, kita pakai rumus yang ini ya, yaitu sigma kuadrat sama dengan sigma xi dikurang mu dikuadratkan dibagi dengan n. Jadi, yang pertama yang harus kita hitung itu yaitu nilai mu-nya, karena mu tidak diketahui di soal ya. Jadi, untuk menghitung nilai mu, kita jumlahkan semua nilai ini, kita bagikan dengan 12. Jadi, data yang dijumlahkan ini kita peroleh yaitu 72 dibagi dengan 12, jadi 6. Kita dapat mu-nya 6, maka kita bisa menghitung nilai ragamnya setelah nilai mu diketahui. Jadi, sigma kuadrat sama dengan nilai mu itu ini kan, nilai sigma ini, sigma xi dikurang mu. Xi-nya 4, mu-nya 6. 4 dikurang 6, min 2. Ini dikuadratkan ya, karena di rumusnya ada kuadrat ya. Selanjutnya 7 dikurang 6, 1. 0 dikurang 6, min 6. 7 dikurang 6, 1. 11 dikurang 6, 5. 4 dikurang 6, min 2. 1 dikurang 6, min 5. 15 dikurang 6, 9. 3 dikurang 6, min 3. 5 dikurang 6, min 1. 8 dikurang 6, 2. 7 dikurang 6, 1. Ya. Sehingga ini hasil kuadratnya yaitu min 2 kuadrat 4, 1 kuadrat 1, min 6 kuadrat 36. Ya. 1 kuadrat 1, 5 kuadrat 25, min 2 kuadrat 4, min 5 kuadrat 25, 9 kuadrat 81, min 3 kuadrat 9, min 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, dan 1 kuadrat 1. Sehingga kita memperoleh nilai sigmanya, nilai sigma kuadratnya yaitu 16. Jadi ragamnya untuk soal nomor 2 ini yaitu 16. Ya. Untuk soal nomor 2 ini adik-adik bisa pahami dengan baik kan? Gimana cara hitungnya, apa yang perlu kita hitung pertama, dan selanjutnya untuk menyelesaikan sebuah soal. Ya, kita akan lanjutkan soal nomor 3. Mari kita lihat soalnya ya. Untuk contoh lamanya, reaksi bagi ke-9 individu yang menerima rangsangan dalam latihan 3 pada halaman 27, yaitu datanya ini 2,5, 3,6, 3,1, 4,3, 2,9, 2,3, 2,6, 4,1, dan 3,4. Hitunglah A. wilayahnya, B. ragamnya dengan menggunakan definisi pada halaman 35 ya.
Jadi mari kita lihat penyelesaian untuk soal nomor 3 ini. Yang pertama, kita hitung dulu wilayahnya ya. Wilayah itu rumusnya nilai maksimum dikurang nilai minimum. Nilai maksimumnya berapa? 4,3 dan nilai minimumnya itu 2,3. Jadi 4,3 dikurang 2,3 jadinya 2. Maka kita memperoleh nilai wilayahnya yaitu 2. Selanjutnya kita hitung ragamnya ya. Tapi di sini kita menggunakan definisi pada halaman 35. Ini rumusnya ya. Yaitu S kuadrat sigma XI dikurang X bar dikuadratkan dibagi dengan N dikurang 1. Tapi di soalnya kan belum diketahui X barnya. Jadi kita hitung dulu X barnya. Adik-adik masih ingat kan gimana cara hitungnya? Data ini kita jumlahkan, kita bagikan dengan banyaknya data tersebut ya. Jadi setelah dijumlahkan ini hasilnya 28,8 dan banyaknya data ini ada 9. Jadi kita bagi 9 sehingga X barnya kita peroleh yaitu 3,2 ya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Karena X barnya sudah diketahui, kita bisa langsung memakai rumus ini. Bagaimana? Yaitu di sini XI. XI masih ingat yang mana? Yang ini ya. Jadi XI ini kita kurang dengan X bar ya. 2,5 dikurang dengan 3,2 jadinya min 0,7. 3,6 dikurang 3,2 jadinya 0,4. 3,1 dikurang 3,2 jadinya min 0,1. Begitu juga seterusnya sampai 3,4 dikurang dengan 3,2 jadinya 0,2 ya. Di sini di bagian bawah ini N dikurang 1, N-nya 9, 9 kurang 1 jadinya ya. Jadi 8. Ini masing-masing ini kita hitung kuadratnya sehingga kita peroleh nilai seperti berikut ini ya, yang ini. Selanjutnya tinggal dijumlahin dan kita bagikan dengan ini. Jadi hasilnya 0,497. Bagaimana adik-adik untuk soal nomor 3 ini mudah kan untuk pengerjaannya? Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 4. Apa isi soalnya? Banyaknya gol yang dibuat oleh suatu tim lacrosse selama musim kompetisi yang lalu adalah 4, 9, 0, 1, 3, 24, 12, 3, 30, 12, 7, 13, 18, 4, 5, dan 15. Dengan menganggap data itu sebagai populasi, hitunglah simpangan bakunya ya. Jadi di sini kita diketahui yaitu datanya itu banyaknya gol yang dibuat oleh suatu tim. Dan di sini kita anggap ini merupakan populasi. Maka yang ditanya itu adalah simpangan bakunya. Jadi pertama-tama kita harus hitung nilai tengahnya terlebih dahulu sebelum kita menghitung simpangan bakunya. Ya, di sini karena berhubung ini populasi, maka kita pakai rumus mu. Data ini kita jumlahkan, kita bagi dengan banyaknya data ini ada 16 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi yang data itu ada 16. Dan hasil ini kita jumlahin semua yaitu 160. Kita bagi dengan 16. Jadinya 10 ya. Selanjutnya setelah kita memperoleh nilai mu baru bisa kita hitung simpangan bakunya yaitu sigma kuadrat ya. Di mana kita memperoleh min 6 ini yaitu 4 dikurang 10 min 6 ya. 9 dikurang 10 min 1. 0 dikurang 10 min 10 ya. Ini rumusnya. Rumusnya yaitu sigma
I dikurang dengan mu ya. Jadi kita hitung ini sampai dengan 15 dikurang 10 yaitu 5 ya. Kemudian kita kuadratkan masing-masing data ini. Jadi kita peroleh ini min 6 kuadrat jadinya 36, min 1 kuadrat jadinya 1, 10 kuadrat jadinya 100, begitu juga selanjutnya sampai 5 kuadrat yaitu 25. Kemudian baru kita bagikan dengan 16 ya. Jadi ini hasil ini kita jumlahkan jadinya 1088 dibagi dengan 16 jadinya 68. Maka simpangan bakunya yaitu 68. Bagaimana adik-adik? Untuk soal ini bisa dipahami dengan baik ya. Sini kita harus menghitung lagi sigmanya berapa. Ini masih dalam bentuk kuadrat. Jadi untuk hilangin kuadrat ini gimana? Kita akarkan. Jadi akar dari 68 yaitu 8,24. Jadi simpangan bakunya yaitu 8,24. Gimana adik-adik? Bisa dipahami dengan baik soal ini? Kita akan lanjut membahas soal nomor 5. Apa isi soal nomor 5? Untuk contoh acak, banyaknya jawab yang salah pada uji kemampuan terhadap 15 siswa dalam latihan 1 pada halaman 27, yaitu datanya 2, 1, 3, 0, 1, 3, 6, 0, 3, 3, 5, 2, 1, 4, 2. Hitunglah ragamnya dengan menggunakan A. Rumus definisi S kuadrat pada halaman 35 yaitu rumus ragam contoh, dan yang B-nya itu rumus hitung bagi S kuadrat yaitu dalil 2.1 yang ada pada buku ya. Jadi kita bahas untuk yang A terlebih dahulu, yaitu di mana rumus definisi S2 pada S kuadrat pada halaman 35 yaitu ragam contoh yaitu seperti berikut ini, yaitu S kuadrat sigma XI dikurang X bar dikuadratkan dibagi dengan N dikurang 1. Jadi sama seperti soal-soal yang sebelumnya yang sudah kita bahas, yaitu soal nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Itu untuk kita bisa menghitung ini, kita harus memperoleh nilai X barnya terlebih dahulu atau nilai tengahnya terlebih dahulu ya. Jadi data yang ini kita jumlahkan, kita bagi dengan keseluruhannya yaitu 15. Sehingga kita memperoleh nilai X barnya yaitu 2,4. Kemudian baru kita masukkan ke dalam rumus ini ya, dimana nanti XI yaitu XI-nya ini data aslinya ya, dikurang dengan X bar, jadinya 2 dikurang 2,4 ya. Jadi kita peroleh di sini 2 dikurang 2,4 yaitu min 0,4. 1 dikurang 2,4 yaitu min 1,4. 3 dikurang 2,4 jadinya 0,6. Begitu juga seterusnya hingga 2 dikurang 2,4 yaitu min 0,4. Dan ini jangan lupa adik-adik kuadratkan dulu ya masing-masing data ini sehingga kita memperoleh untuk masing-masing kuadratnya, di mana di sini min 0,4 kuadrat, jadi 0,4 kali 0,4, min kali min jadinya positif ya, jadinya 0,16. 1,4 dikuadratkan jadinya 1,96. Begitu juga sampai di data yang terakhir ya. Di sini dari mana 14? Di sini kan N dikurang 1. N kita berapa? Ada 15 dikurang 1 jadinya 14. Kemudian baru kita jumlahkan ini. Jadi kita peroleh yaitu 41,6 dibagi dengan 14. Jadi S kuadratnya yaitu 2,97. Sehingga ragam untuk data banyaknya jawaban yang salah pada uji kemampuan terhadap 15 siswa adalah 2,97. Ya.
untuk yang A ini gimana adik-adik bisa dipahami dengan baik ya? Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas, bisa langsung ditulis di kolom komentar ya. Selanjutnya kita bahas untuk yang B-nya, yaitu rumus hitung bagi S kuadrat, yaitu dalil 2.1 yang ada pada buku ya, dimana rumusnya itu ini, N dikali sigma XI kuadrat dikurang dengan sigma XI dikuadratkan dibagi dengan N dikali N kurang 1 ya. Ini dimana perbedaan antara soal nomor A dan B itu adalah di rumusnya ya. Beda rumus yang ada pada halaman 35 dan yang ada pada dalil 2.1 ya. Selanjutnya, ini untuk memudahkan kita, jadi kita buat dalam bentuk tabel aja ya adik-adik, seperti yang telah kita bahas di video-video sebelumnya. Karena di sini kita membutuhkan nilai sigma XI kuadrat dan sigma XI dikuadratkan ya. Jadi data ini itu kita jumlahkan terlebih dahulu. Jadinya kita peroleh sigma XI-nya yaitu 36. Terus sigma ini yang XI kuadrat, ini data ini kita kuadratkan 2 kuadrat 4, 1 kuadrat 1, 3 kuadrat 9, 0 kuadrat itu 0, sampai seterusnya. Terus kita jumlahkan ini, jadinya 128. Kita udah peroleh ya, berapa nilai sigma XI dan sigma XI ya. Jadi sekarang tinggal kita masukkan N. N-nya berapa? Ada 15 ya. Ini ada 15 siswa jadi N-nya 15. Terus sigma XI. Mana penjumlahan sigma XI kuadrat ini ya. Jadi 128. Terus sigma XI-nya berapa? 36. Kita kuadratkan ya. Berhubung di rumusnya ada kuadrat. Dan di bawahnya N. N-nya berapa? 15. N. Di sini juga N ya. 15 dikurang 1 jadinya 14 ya. Sebenarnya ini kita kalikan 15 kita kali 128 jadinya 1920 dan 36 ini kita kuadratkan jadi kita peroleh yaitu 1296. Kita bagi dengan 15 kali 14 yaitu 210. Kemudian ini kita kurangkan sehingga kita memperoleh 624. Kemudian kita bagi dengan 210 sehingga kita peroleh nilai S kuadratnya yaitu 2,97. Bagaimana adik-adik bisa dipahami kan untuk soal ini? Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.